Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Di hari ini kita lanjut diskusi kongko-kongko untuk melanjutkan diskusi kita yang kemarin tentang tupoksi DPRD. Dan saat ini saya bersama Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Selamat siang dokter. Siang Mas Budi, apa kabar? Kayak mana di suasana hari ini? Suasana hari ini alhamdulillah baik. Ya, ini dalam perjalanan juga kita ini ya. Ini melanjutkan bincang-bincang kita kemarin kan gitu. Kemarin sudah dokter jelaskan tentang tupoksi DPRD itu ada legislasi, budgeting dan pengawasan. Dan ada juga saya dengar itu kan dibilang program kerja DPR itu ada reses, ada kunjungan kerja, kalau audiensi, mediasi ataupun apa itu dah memang seperti aduan masyarakat lah itu kan. Benar. Jadi kawan-kawan ingin tahu ini seberapa besar dampak dari program reses itu dan program kunjungan kerja DPR. Nah, terima kasih Mas Budi. Ya, terkait dengan program kerja DPRD di Serdang Bedagai ya. Salah satunya reses. Dalam 1 tahun itu ada 3 masa persidangan. Berarti 3 kali melakukan kegiatan reses. Nah, tujuan reses itu kita menjaring, kita menyerap aspirasi. Lalu itu akan kita lihat, kita sesuaikan antara musrembang desa, musrembang kecamatan, kabupaten, ada juga pokir DPRD, renjanya UPD, dan kita lihat di rencana kerja pemerintah daerah. Nah, di situ kita harus sinkron, adanya sinkronisasi pokir DPRD dengan renja UPD, hasil dari musrembang desa, kecamatan, dan juga kabupaten, dan lihat dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah supaya pembangunan ataupun aspirasi yang kita jemput ini bisa terrealisasi. Nah, jangan nanti keluar dari rencana kerja pemerintah daerah. Ini yang selalu kita sampaikan kepada seluruh kawan-kawan DPRD supaya pokirnya itu bisa terrealisasi demi kepentingan masyarakat di Serdang Bedagai. Itu dia Mas Budi. Nah, kalau untuk kunjungan kerja itu kita studi tiru ya. Salah satunya kita melakukan penguatan tugas dan fungsi DPRD ya di kabupaten kota bahkan provinsi. Lalu kita juga melihat konteks masalah yang ada di kabupaten kita di Serdang Bedagai. Kita lihat apakah ada case-case yang sama di kabupaten kota yang lain. Nah, ini kita tanyakan, kita studi tiru, kita lihat, dan ini kita bawa ilmunya untuk bisa kita kembangkan di kabupaten Serdang Bedagai itu Mas Budi. Jadi macam seperti reses itulah, Pak Dokter. Reses itu kan kita menyerap aspirasi dari masyarakat dan dijadikan pokok pikiran dari DPR. Apakah program itu menjadi pokok pikiran pribadi atau menjadikan satu kesatuan di lembaga? Nah, kalau secara reses dikumpulkan secara pribadi di anggota DPR masing-masing, tetapi nanti itu dijadikan satu, lalu dibuat dalam wadah paripurna untuk dijadikan produk lembaga. Jadi pokir lembaga DPRD, bukan pokir perorangan lagi, supaya ini bisa langsung kita sampaikan kepada pemerintah, supaya ini bisa dilakukan tidak lanjut dan disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah daerah. Itu maksudnya. Ya, terkait kunjungan kerja tadi juga. Ya. Dampaknya seberapa besar untuk perkembangan, untuk kemajuan di kabupaten? Karena kan setidaknya dari kunjungan kerja itu ada case-case yang harus kita selesaikan, itu pertama. Yang kedua, pembelajaran untuk cara membangun kabupaten itu dari segi pembangunannya, infrastrukturnya, ataupun SDM-nya juga begitu ya. Jadi kita melihat secara tugas dan fungsi lembaga dulu lah ya Mas Budi ya. Kita kan ada pembahasan, ada APBD, ya, ada LKPJ, ada APBD. Nah, ini sebenarnya kita melihat sejauh mana penggunaan APBD prioritasnya untuk dalam hal pembangunan. Jadi kita melakukan kunjungan kerja. Nah, kalau kita melihat case-case yang lain, contohnya kita melihat apa yang menjadi prioritas rencana kerja pemerintah daerah di masa kepemimpinan Bupati hari ini. Nah, itu kita studi tiru, kita lihat kabupaten kota tetangga atau yang di luar dari Sumatera Utara. Nah, kita tanyakan, lalu kita gali informasi, bahkan kita melakukan kunjungan lapangan di sana untuk melihat solusi-solusi terbaik lah yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut. Nah, ini kita bawa ke Serdang Bedagai, kita sampaikan kepada pemerintah melalui OPD terkait.
di bawah mitra kerja di masing-masing komisi yang ada di DPRD. Ini yang selalu kita lakukan sebagai bentuk sinergitas antara DPRD dengan pemerintah daerah, Mas. Jadi kan seperti ini, dokter. Arti kata antara eksekutif dan legislatif itu memang harus bergandengan. Iya. Tapi di satu sisi legislatif ini memiliki fungsi pengawasan. Benar. Nah, fungsi pengawasan seperti apa yang harus dijalankan legislatif itu untuk mengawasi eksekutif ini? Nah, artinya kita kan ada RDP ya, rapat dengar pendapat di masing-masing komisi yang bermitra dengan OPD masing-masing. Dan di situ kita memberikan masukan terkait dengan program kerja yang sudah dilakukan. Ya, terutama ada rencana kerja OPD. Nah, kita lihat dalam satu semester atau dalam satu tahun, gimana progresnya? Apakah meningkat atau bahkan menurun? Nah, ini yang kita sampaikan. Jadi pengawasan seperti itu. Bahkan kita melakukan kunjungan ke lapangan ke desa-desa. Kita cross check juga apakah memang yang dilakukan oleh OPD ini betul-betul tepat sasaran kepada masyarakat. Ini yang sebenarnya dilakukan sebagai bentuk salah satunya fungsi pengawasan DPRD di Kabupaten Serdang Bedagai. Berarti ada target capaiannya gitu, dokter? Iya, indikator keberhasilan tetap ada. Okay. Nah, nanti kita melihat di situ. Nah, nanti kita sampaikan nih kepada pemerintah melalui Bapak Bupati bahwasannya ada beberapa hal yang menjadi koreksi bagi kita di DPRD supaya menjadi perbaikan kepada pemerintah daerah. Oke, terima kasih, dokter. Ya. Untuk teman-teman semua, begitulah kerja tupoksi DPRD, dan untuk kedepannya kita sama-sama dukung pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai. Arti kata dari lembaga legislatif tetap memberi pengawasan, kontribusi yang baik dan bergandengan dengan pemerintah kabupaten. Oke, kita lanjut kembali dan ikuti terus channel ini.